Sebelumnya makasih kepada Ibu karena sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk observasi ke Dinas Tenaga Kerja. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami mahasiswa dari D3 Administrasi Kekantoran FEB Unsur ingin melakukan observasi atau wawancara terkait sistem pengasuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Halimatus Bu. Saya yang Thomas Bu. Saya Melanie Natasha. Jadi dari kami mau tanya Bu tentang sistem pengasuhan di Dinas Tenaga Kerja ini. Kalau untuk metode pengasuhan itu menggunakan manual, digital atau hybrid? Sini bagi manual ya, digital ya. Manual digital itu. Kan soalnya arsipnya kan masih tetap ada arsip yang fisik. Maksudnya bukan surat masuknya itu bukan cuma lewat digital aja, tapi sudah ada fisiknya juga masih ada. Lalu untuk proses transisinya dari metode pengasuhan manual ke digital seperti apa? Kalau surat yang masuk yang fisik itu nanti dialih mediakan. Jadi kita input manual ke aplikasi Srikandi. Oh, Srikandi itu aplikasinya hanya diakses oleh pegawai di sini atau bisa umum? Itu nasional. Nasional, Lingkupnya nasional. Oh, lingkupnya nasional. Untuk yang akses harus pakai akun. Iya punya. Oh, harus punya akun. Itu daftar dulu berarti. Iya, sampai yang mendaftarnya admin di sini. Untuk dokumen-dokumen itu disusun diklasifikasikannya itu sistem pengasuhannya seperti apa Bu? Kalau yang manual kan itu klasifikasinya ya berdasarkan kode arsip kan ada itu yang misalnya pemerintahan gitu nanti diklasifikasi baru diarsip. Terus berarti kan tadi bisa diakses secara nasional ya Ibu. Nah berarti bisa juga diakses oleh pegawai di sini ya Ibu. Itu sama aja kayak harus punya akunnya berarti ya. Iya, jadi kayak gini. Itu kita itu misalnya mau bersurat ke kementerian itu kita bisa, maksudnya kita langsung bisa ke kementerian gitu. Cuman untuk akses arsipnya itu terbatas, hanya pengguna saja, hanya ASN. Tapi kalau ibaratnya surat masuk maupun keluarnya itu bisa lingkup nasional. Kalau internal itu di dalam kabupaten, kalau eksternal itu lingkupnya di skupnya nasional kalau di sini kan. Terus kira-kira di sini tuh ada perangkat lunak atau mungkin platform yang digunakan untuk sistem arsip digital dari instansi ini nggak? Kalau yang spesifik punya instansi nggak ada, kali itu Srikandi. Karena itu kan memang kalau penilaian kearsipan sendiri kan juga pakai Srikandi. Jadi indikator utamanya itu kalau sekarang itu penilaian kearsipan itu keaktifan kita dalam penggunaan Srikandi. Jadi entah itu surat masuk, surat keluar itu harus pakai Srikandi. Kalau boleh tahu Srikandi itu fitur utamanya apa ya Ibu? Ya itu kalau fitur utamanya kita bisa mengirim surat, terus kita itu di Srikandi itu udah nggak usah minta tanda tangan kayak gitu ke atasan gitu, cukup lewat aplikasi aja, nanti tanda tangannya bentuknya elektronik kayak barcode gitu. Lalu mengenai datanya itu caranya untuk disimpan dan dicadangkan untuk mencegah kehilangan data itu gimana? Nah itu kalau itu skupnya, maksudnya itu kan bukan ranah kita ya, soalnya aplikasi Srikandi kan punyanya kementerian Komdiji, jadi itu by system. Jadi kalau yang kayak dulu kena malware kayak duit sampai 2 bulan kayak gitu, 3 bulan dari kan yang pernah itu loh yang virus yang disadap loh. Oh iya, sehingga itu kita juga akhirnya kita kan beralih ke manual. Kenapa manual kita tetap berjalan itu karena aplikasi kan kadang error kayak gitu. Jadi untuk backup ya Bu? Iya.
Kalau pencarian dokumen digital itu bagaimana ya Ibu? Cara carinya? Kalau dokumen digital itu kalau di Sri Kandi itu ada, jadi kita itu di situ bisa mencari surat, misalnya dari mana, alamatnya siapa, pengirimnya siapa, itu di situ. Yang penting kalau surat itu tujuannya ke sini itu di situ semuanya sudah ada. Dengan Sri Kandi itu kita itu kalau arsikaris itu pertama kita nggak usah memberkaskan manual ya, maksudnya nggak usah punya sumber daya sarkas yang lengkap kayak gitu, tapi kita cukup yang penting punya PC atau punya laptop, di situ ada semua di situ. Tinggal kalian itu mintanya apa gitu, di situ ada. Yang penting selama kita harus surat masuknya yang manual kita unggah ke Sri Kandi itu semua datanya. Saya mau tanya Bu, kalau arsip digital kan tadi mungkin rentan sama virus. Selain itu ada tantangan lagi nggak Bu dalam mengelola arsip digital? Kalau arsip digital sih kalau di sini itu kendalanya yang pertama kadang-kadang kan kalau yang mohon maaf ya yang udah pada sepuh kan mereka tetap maunya yang manual, jadi tetap pakai nomor agenda kayak gitu. Kita orang baru berdua, kita lagi mendorong bagaimana surat keluarnya itu bentuknya digital semua ya, maksudnya by sistem, by aplikasi semua itu juga masih susah. Jadi kadang-kadang kan orang ribet. Padahal kan sebenarnya kalau kita sudah tahu langkahnya itu, kita duduk di meja udah nggak usah minta paraf sini, udah jadi. Untuk tadi sempat Ibu mention juga kan tadi ada arsip digital sama arsip manual. Untuk pengelolaan arsip manual sendiri itu seperti apa Bu di sini? Kalau arsip manual itu kita pertama kumpulkan dulu setiap bulan, nanti diklasifikasi sesuai jenisnya, sesuai kodenya. Itu kan ditaruh di mak kantor, itu kan biasa standar arsip, pakai mak kantor ditaruh di printer. Lalu untuk proses pencarian dokumen digital itu untuk di sini sistemnya seperti apa? Itu tinggal cari, bisa kita cari misalnya Paksikda yang di sini, tinggal cari aja dari Agus Surhadi, dicari itu suratnya muncul semua, atau surat tanggalnya berapa itu tinggal search aja. Yang penting terkoneksi internet, terus itu dimanapun kita bisa mengakses. Berarti aplikasi Sri Kandi ini memudahkan ya untuk arsip digital. Ya. Mau tanya lagi Bu, untuk seberapa cepat dan efisien proses pengambilan dokumen digital di instansi Dinas Tenaga Kerja ini? Kalau seberapa cepat sebenarnya kita kan hanya mengikuti aturan yang ada ya, maksudnya di saat dinas dinas arsip itu menginstruksikan untuk memaksimalkan penggunaan Sri Kandi, terus dulu itu sudah launching Sri Kandi kan kita mengikuti. Cuma kalau dinas ini itu untuk surat keluarnya itu baru aktif di tahun ini. Yang kalau yang tahun-tahun kemarin itu masih manual. Jadi masih mantap kita super paraf ke PLT, Setdim, baru ke kepala dinas. Ibu mau tanya, untuk dokumen fisik itu kan arsip kan ada masanya ya Bu. Itu di sini pemusnahannya itu berapa tahun? Kalau pemusnahan itu ya berdasarkan potensinya ya. Jadi kalau misalnya arsipnya itu sudah masuk masa retensinya ya nanti dimusnah. Jadi misalnya kan kayak AK1 itu kan 2 tahun dimusnah. Surat-surat undangan, kayak penawaran, itu kan potensinya sedikit. Tapi kalau yang misalnya keuangan tentang pekerjaan migran itu kan potensinya permanen. Jadi kita nggak bisa langsung sembarang langsung tiba-tiba. Prosesnya panjang, nggak bisa diizinkan. Oh iya. Mungkin itu wawancara dari kami. Terima kasih juga atas kesempatannya dan ketersediaan Ibu
semua untuk menjawab gitu.